Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kapan waktunya bertaubat? Jawaban untuk pertanyaan ini hanya satu. Sekarang. Tidak peduli siapapun kita, berapapun usia kita, apapun jabatan kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, yang namanya waktu terbaik untuk bertaubat adalah saat ini juga. Pernahkah kamu mendengar penyakit yang namanya at-taswif? Atau mungkin kita lebih mengenal kata ini dalam bahasa Indonesia sebagai menunda-nunda. Ya, penyakit at-taswif merupakan penyakit yang sudah mendarah daging di negeri kita. Hampir semua kita memiliki sifat ini. Ngaku aja deh, bener kan? Iya bener, termasuk diriku juga. Saat azan berkumandang, kita masih sibuk bercengkrama dengan sahabat dan melalaikan sholat tepat waktu. Saat ibu menyuruh membeli minyak goreng ke warung, dengan santainya kita mengatakan, "Ntar aja bu," padahal kita sedang main game. Banyak lagi contoh-contoh dari penyakit at-taswif yang merupakan yang mungkin menggerogoti hati kita. Sungguh, penyakit ini berasal dari bisikan setan. Sejatinya, mereka tidak akan pernah kehabisan akal untuk menggoda umat manusia. Tidak ada kata menyerah dalam kamus mereka dalam menjerumuskan umat manusia ke dalam kemaksiatan, termasuk dalam hal taubat. Mereka tidak akan ridho melihat umat manusia hijrah meninggalkan seluruh kebiasaan buruknya. Terlebih lagi yang bertaubat ini para generasi muda yang sedang berada dalam puncak semangatnya. Maka jangan heran saat akan berubah dan bertaubat akan muncul pikiran, nanti aja taubatnya kalau sudah lulus kuliah. Sekarang nikmatin dulu aja masa muda. Ntar saja kalau udah punya kehidupan yang mapan. Sekarang waktunya kerja dulu. Sekarang kan masih muda, nanti aja lah. Rajin ke masjid kalau sudah tua. Jika terbersit kata-kata tersebut, artinya setan sudah mencoba merasuki pikiran kita, berusaha merusak seluruh niat baik kita ketika dengan kata nanti dan nanti. Bila hati sudah bertekad untuk bertaubat dan tiba-tiba terbersit pemikiran menunda seperti itu, maka segeralah kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian kembali bulatkan niat dan hilangkan segala pikiran negatif yang merasuki. Tidak ada kata nanti dan tapi, karena kita tidak tahu sampai kapan Allah masih membuka pintu taubat untuk kita. Bila Allah sudah berkata sekarang waktunya pulang, maka tertutuplah pintu taubat untuk kita. Mati ya mati. Inilah salah satu alasan terkuat kenapa kita harus bertaubat sekarang juga. Kata mati tidaklah mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal profesi, tidak mengenal kondisi, dan tidak juga mengenal waktu. Bukan yang sudah berusia lanjut saja yang perlu was-was akan sisa umurnya. Bisa saja kita yang masih muda, sehat, dan bugar sudah meninggal terlebih dahulu tanpa adanya tanda-tanda apapun. Bisa saja kecelakaan, sakit, ataupun hal lain yang menjadi takdir kita untuk segera menghadapinya. Kita semua pernah pergi ke kuburan, entah itu dalam urusan mengantar jenazah atau hanya sekedar lewat saja. Pernah tak terpikir oleh kita, kenapa panjang kuburan tidak ada yang sama? Ada yang mungkin panjangnya hampir 2 meter, ada yang sampai 1,5 meter, atau bahkan ada juga yang kurang dari 1 meter. Sesungguhnya, ini merupakan pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kepada kita, bahwa yang namanya mati
tidak mengenal batas usia. Entah hari ini, lusa, atau 10 tahun lagi, tidak ada yang bisa memperkirakan. Semoga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sampai pintu taubat yang masih dibuka dengan lebarnya menjadi tertutup karena pendeknya umur kita. Manfaatkan waktu yang kita miliki sebaik mungkin. Lebih baik menyesal di dunia daripada menyesal di akhirat. Benar kan? Lebih baik menyesal sekarang dan segera memperbaikinya daripada menyesal di hari perhitungan dan tersadar sudah tidak ada lagi waktu untuk berubah. Di mana saja kamu berada, kematian mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78. Ada satu lagi yang sering menunda kita untuk bertaubat, yaitu perasaan sungkan untuk bertaubat. Pernah merasa seperti ini? Jujur saja, saya pernah merasakannya, karena merasa saking hinanya diri, sampai-sampai mengangkat tangan untuk berdoa saja sungkan. Kadang muncul juga perasaan bahwa beribadah rasanya Allah sudah terlalu jauh. Malu, benar-benar malu. Hingga merasa bahwa Allah tidak akan berkenan lagi menerima taubat ini. Maka benar, ini adalah salah satu tipu muslihat yang lain dari setan. Bukan hanya sekadar membuat kita berpikir untuk menunda taubat, tapi juga membuat kita merasa bahwa Allah sudah benar-benar meninggalkan kita. Kita akan diliputi prasangka bahwa Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita, dan tidak ada harapan lagi untuk bertaubat menjadi orang yang lebih baik. Semua itu adalah bisikan setan. Allah selalu bersama hambanya, bahkan sekalipun hambanya sangat jauh darinya. Jangan tunda lagi, bertaubat. Sekarang juga. Mari kita bertaubat. Jadilah generasi muda yang lebih baik dengan selalu memperbaiki diri. Ambil air wudhu dan segeralah mohon ampun kepada Allah. Mumpung Allah masih berikan kesempatan, insya Allah seberat apapun dosa kita di masa lalu akan diampuni jika kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Dan dialah yang menerima taubat dari hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Asy-Syu'ara Quran Surah Asy-Syura ayat 25. Dear Allah, ampuni hamba bila kurang bersyukur atas karunia-Mu ya Allah. Tegurlah diriku ini jika diri ini mulai lupa dan terlena dalam gemerlapnya dunia. Amin, amin ya rabbal alamin.